Ambon hari ini edisi 27 Mei 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Hilang 2 hari, 5 warga Seram bagian timur ditemukan selamat di perairan Banda. Hilang kontak selama 2 hari, 5 warga Seram bagian timur akhirnya ditemukan. Para korban ditemukan dalam keadaan selamat. Kepala Basarnas Ambon, Mustari menjelaskan para korban ditemukan oleh kapal nelayan KM Maya Mandiri 16 pada pukul 3 pagi di perairan Banda. Kelima korban pun tiba di Pelabuhan Tulehu sekitar pukul 18:19 waktu Indonesia Timur dan langsung mendapatkan perawatan medis sebelum diserahkan ke keluarga. Para korban diantaranya Abdurrahman, 34 tahun, Ridwan Keliwawa, 19 tahun, Syahrul Rumada, 23 tahun, Jaringan Rumah Keri, 52 tahun, dan Abdul Karim Kaliki, 40 tahun. Dengan ditemukannya korban, maka opsar resmi ditutup. Diberitakan sebelumnya, speedboat yang ditumpangi mereka hilang terbawa arus setelah mengalami mati mesin akibat kena gelombang tinggi. Terima Basarnas hilang kontak di perairan Pulau Manawoka dan Watu Bela, Kabupaten Seram bagian timur pada Rabu 24 Mei 2023. Basarnas Polisi Maluku bersama tim SAR gabungan air, TNI AL, dan Pangkamba melaksanakan operasi pencarian speed yang mengalami lost contact di perairan Seram bagian timur. Dan yang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Alhamdulillah pada malam hari ini tim SAR bersama tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 5 korban speed yang mengalami lost contact di perairan Seram bagian. Dengan ditemukannya korban, 5 kapal yang mengalami lost contact, operasi SAR dinyatakan tidak beroperasi. Tribunnews Batu Merah menjadi wilayah penyumbang sampah terbesar di Kota Ambon. Sampah adalah permasalahan pelik yang dihadapi setiap wilayah termasuk Kota Ambon. Diakui penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, persoalan sampah di Kota Ambon telah menjadi masalah serius. Sebab volume sampah yang dihasilkan di Kota Ambon sebanyak 220 ton per hari. Sedangkan daya angkut sampah yang bisa dilakukan petugas kebersihan hanya 160 ton per hari. Dia mengakui bahwa volume sampah yang sangat tinggi dan daya angkut yang terbatas akan sangat mempengaruhi sistem dan kapasitas pengelolaan sampah konvensional di instalasi pengelolaan sampah terpadu atau IPST di kawasan Toisapu Ambon. Dia memperkirakan jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan dalam rentan waktu 2 hingga 3 tahun ke depan, maka IPTS Toisapu tidak dapat lagi menampung sampah. Menurut Bodewin Watimena, negeri Batu Merah adalah wilayah dengan penyumbang sampah terbanyak untuk tingkat negeri atau desa sekota Ambon. Hal ini terjadi lantaran negeri Batu Merah memiliki jumlah penduduk lebih dari 80.000. Jumlah penduduk itu bahkan lebih banyak dari satu kabupaten yang ada di Maluku. Di negeri-negeri lain lanjutnya seperti di Lahal atau Halat dan Rutong, tidak ada masalah dengan sampah karena jumlah penduduk tidak begitu banyak seperti di Batu Merah. Penduduk di negeri Batu Merah juga didominasi oleh para pendatang dari kabupaten lain, seperti dari Buru Selatan, Seram bagian timur, dan Maluku Barat Daya. Untuk mengatasi dengan benar sampah yang ada, Watimena mengaku diperlukan sekitar 5 unit armada pengangkut sampah khusus untuk di wilayah Batu Merah saja.
Selanjutnya, Tribuners, rayakan HUT ke-13, Bengkel Sastra Maluku semangat lahirkan sastrawan baru. Bengkel Sastra Maluku atau BSM merayakan ulang tahun yang ke-13 dalam kegiatan Konspirasi Puisi 112 yang bertajuk merayakan puisi bersama. Ketua BSM Martin Reasoa mengatakan bahwa BSM sangat bersemangat untuk terus melahirkan sastrawan baru di Maluku. Salah satunya melalui kegiatan konspirasi puisi yang dijalankan sejak tahun 2016 lalu. Martin mengatakan hal lain yang akan dilakukan BSM yakni merekrut anggota baru yang akan dilibatkan dalam kegiatan konspirasi puisi berikutnya. Perayaan HUT ke-13 berlangsung syahdu di Flawless Cafe, Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada Jumat 26 Mei 2023. Lantunan puisi-puisi yang dilantangkan oleh 10 sastrawan Maluku seakan menembus ruang-ruang literasi para pendengar. Seisi ruangan dibuat terpukau candu dengan frasa-frasa. Kritikan pedas terhadap permasalahan sosial, politik hingga kesejahteraan Maluku disampaikan mereka lewat kata-kata satir menusuk. Suasana intim pun terasa di setiap sudut ruangan. 10 sastrawan penyair dan penulis puisi yang tampil, diantaranya ada Theoresia Rumte, Wesley Yohanes, Eko Saputra Paceratu, Martin Reasoa, Setiawan Samad, Engki Renwarin, Robi Salvanai. Ada juga Ahmad Munir Wael, Jerome Marciano, Bobby Sopamena. Kata musuh bukan Belanda, para pejabat korup yang maha kuasa. Sekolah belum ada, guru masih sukarelawan, sampai yang pantas dibilang pahlawan. Sekolah semua ruku, guru honor tanpa bayaran, sampai dapat ujian, sampai taruh makian. Di pulau-pulau terpencil, di rumah-rumah miskin yang serupa arti kata adil, lahir anak-anak Maluku yang tumbuh dalam diskriminasi. Pusat pembangunan di ibu kota, kampung-kampung cuma di data, bantuan cair dari Jakarta, sampai kampung Loma Gerata. Dan yang telah kita telan dari Yasinan Birahi. Oh cinta, rasa-rasanya aku jadi garam, manakala aku cumbui bibirmu. Maka aku ingin jadi nelayan yang mampu melayari musim barat di lautan. Terkait ketemu kegiatan hari ini, pertama kita bilang terima kasih para kawan yang sudah boleh tampil beserta yang hadir. So, pasti harapannya kegiatan ini konspirasi tetap dia jalan dengan harapannya tuh adik-adik yang baru, para penulis yang baru itu bisa bergabung supaya ada pembibitan begitu dari BSM. Dan harapannya nanti ke depan ini ketua BSM akan merekrut anggota BSM supaya bisa terlibat lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya.